pemimpin harus memenuhi janji. Janji adalah suatu mekanisme yang dibuat oleh Allah untuk menyambung yang putus. Jadi sesuatu yang asalnya nyambung kemudian putus, itu diikat supaya nyambung lagi. Atau yang semula belum pernah menyambung, semua terpisah, diikat supaya menjadi tersambung. Sehingga begitu seseorang atau dua pihak itu menyatakan janji, Allah akan langsung mengukuhkan hubungan kedua pihak. Jadi kukuhnya hubungan mereka itu mekanisme yang dibuat oleh Allah. Jadi janji itu suatu kegiatan yang melibatkan dua atau lebih pihak. Yang kalau menyatakan janji, maka Allah akan ikut campur di situ dengan ibaratnya mengikat mereka. Ikatan yang dari Allah itu tidak harus berupa tali yang fisik, tetapi hati mereka itu merasa terikat. Sehingga begitu misalnya seorang laki dan perempuan yang semula tidak mau diganggu dan sebagainya, begitu mereka itu menyatakan janji akan nikah, maka mereka menjadi satu, ya, jiwa mereka seolah-olah menjadi satu. Oleh karena itu orang yang bersuami istri yang betul-betul dari hati, betul-betul berdasarkan iman, itu mereka merasa bahwa yang laki atau suami itu hanya a half, separuh. Ya, istrinya juga separuh. Jadi kadang-kadang seorang suami bilang, she is my better half. She is my better half. Dia adalah separuh dari bagianku yang lebih baik daripada aku. Itu ungkapan pujian dari seorang suami kepada istri. Istri juga begitu, ya. Jadi janji itu tidak lepas dari mekanisme yang dibuat oleh Allah. Jadi misalnya ya, penjual barang yang pada umumnya tidak akan menyerahkan barang dagangannya kepada pihak lain jika pihak lain tersebut belum membayar harganya. Tapi begitu pihak lain tersebut menyatakan janjinya akan membayar harganya dalam waktu 3 hari misalnya, dan penjual itu menyetujuinya, maka si penjual akan dengan sukarela mengizinkan orang itu membawa barang itu pulang. Silakan bawa pulang meskipun belum membayar karena ada janji, ya. Nah, mekanisme semacam ini dibuat oleh Allah dengan cara menumbuhkan rasa percaya di hati penjual. Karena mekanisme ini baku sifatnya, maka kita bisa menyebut mekanisme ini sebagai sunnatullah. Sunnatullah itu artinya perilaku yang biasa digunakan oleh Allah. Allah menurunkan hujan, caranya dengan menguapkan air dari laut, digiring pakai angin dan sebagainya, itu kemudian jatuh. Itu mekanisme yang dibuat oleh Allah. Nah, itu namanya sunnatullah, yang kita seringkali menyebutnya hukum alam, ya. Orang yang tidak beriman menyebutnya hukum alam. Kita, karena alam itu bikinan Allah, maka hukum alam itu ya hukum Allah. Oleh karena itu kita menyebut sunnatullah. Dengan demikian, jika ada dua pihak itu membuat dan menyetujui satu perjanjian, Allah secara otomatis terlibat sebagai pihak ketiga yang menyaksikan dan bahkan mengukuhkan hubungan mereka. Jadi ketika dua pihak membuat perjanjian, mereka sekaligus membuat janji dengan Allah juga. Oleh karena itu, kita bisa memahami bahwa ketika Allah menganjurkan kedua pihak untuk memenuhi janji mereka, Allah terlebih dahulu menyuruh mereka itu memenuhi janji mereka kepada Allah. Sebagai pihak yang terutama harus dipenuhi janjinya. Jadi, A dan B membuat perjanjian. Kemudian Allah mengintervensi dengan menggerakkan hatinya saling percaya. Nah, mekanisme ini tidak terjadi kalau tidak dari Allah. Oleh karena itu, kalau orang ini menepati janji, itu sama dengan menepati janjinya kepada Allah.
menepati janjinya dengan Allah. Ya. Kalau orang ini mengingkari janjinya, mereka juga mengingkari janjinya dengan Allah. Nah, Allah bahkan menganggap bahwa unsur Allah itu nomor satu. Karena mekanisme nyambung itu tidak akan terjadi tanpa mekanisme yang dibuat oleh Allah. Maka kita bisa memahami kalau pemerintah Allah menganjurkan kita begini. Wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum. Penuhilah janji dengan Allah ketika kalian membuat perjanjian. Ketika kalian berdua membuat perjanjian, itu Allah ikut berjanji, maka penuhilah janjimu dengan Allah. Jadi kalau kita itu memenuhi janji kita kepada partner kita, itu otomatis kita memenuhi janji kita dengan Allah. Wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha. Dan kalian jangan merusak sumpah setelah dikuatkan. Sumpah di depan disebut janji, di belakang disebut sumpah. Karena biasanya janji itu sama dengan sumpah. Oleh karena itu nanti kita, kalau kita sempat, kita bahas bahwa orang yang melanggar janji, hukumannya secara syar'i sama dengan orang yang melanggar sumpah. Nah, jadi kita bisa memahami kenapa orang yang melanggar janji itu harus didenda seperti halnya orang yang melanggar sumpahnya. Karena janji itu ya sama dengan sumpah, gitu. Malah kuat sekali, gitu. Jadi oleh karena itu wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha, kalian jangan merusak atau membatalkan sumpah setelah sumpah itu dibuat oleh Allah menjadi nyambung, menjadi kuat. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafilah. Dan kalian itu sudah menjadikan Allah sebagai penanggung. Jadi begitu dua pihak itu membuat perjanjian, itu kita sudah menyerahkan, ya udah terserah ke Allah nanti. Nah, karena mekanisme ini dibuat oleh Allah, maka kita itu bergantung kepada Allah. Nah, kalau Allah itu sudah membuat ikatan itu gara-gara janji atau sumpah, kemudian kita melanggar, itu dosanya menjadi besar karena kita berarti melanggar itu tadi, ikatan yang dibuat oleh Allah. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang kalian lakukan. Jadi hati-hati. Orang yang melanggar janji sekecil apapun itu Allah pasti tahu dan Allah pasti akan membalasnya. Allah mengilustrasikan partisipasi Allah sendiri dalam perjanjian dua pihak itu bagaikan Allah ikut serta di dalam menaruh tangan di atas tangan. Maksudnya begini, kalau ada dua pihak itu membuat perjanjian, biasanya masing-masing jabatan tangan, ya. Habis tanda tangan kontrak, terus jabatan tangan. Itu kalau dua orang. Tapi kalau ada 10 orang, nggak bisa jabatan tangan seperti dua orang itu. Biasanya satu orang naruh tangan, yang lain numpuk di atasnya. Ya, jadi biasanya kalau dilakukan oleh para pemain di grup misalnya sepak bola atau bola voli atau apa, karena timnya itu banyak orang, lalu kalau bikin perjanjian mereka numpuk tangan. Nah ini ketika banyak orang ini menumpuk tangan, Allah mengilustrasikan hati-hati ya, Allah juga ikut serta di dalam perjanjianmu itu, seolah-olah Allah itu menaruh tangannya di atas kalian. Ya, karena Allah itu ikut serta dalam perjanjian, maka jika ada pihak manapun yang mengingkari janji tersebut, maka pihak itu akan berhadapan langsung dengan Allah yang telah mengukuhkan hubungan mereka. Nah, risiko pengingkaran janji tersebut akan menimpa kepada pihak yang mengingkari janji, yang tentu bisa berimbas pada pihak yang lain. Jadi ada A dan B membuat perjanjian, A melanggar, maka yang rugi si A itu sendiri. Tapi si B tertimpa. Kalau misalnya diibaratkan bentuk rupiah, perjanjian itu nilainya 100 juta rupiah. 100 juta itu milik B. Lalu si A mengingkari janjinya sehingga si B
rugi 100 juta. Nah, kerugian si A yang melanggar janjinya itu lebih besar daripada 100. Karena apa? Dia tidak akan dipercaya oleh orang lain. Sehingga dia akan menghadapi kesulitan mengembangkan bisnisnya. Yang kalau dia itu menjaga reputasinya, dia itu akan lebih mudah mendapatkan order yang nilainya bisa lebih dari 100 juta. Tapi orang seringkali menganggap yang rugi itu hanya yang diingkari janjinya saja. Enggak, itu memang rugi. Tetapi yang mengingkari itu akan lebih besar kerugiannya. Nah, sebaliknya jika mereka itu masing-masing pihak mau menjaga dan memenuhi janjinya, maka Allah akan memberi mereka imbalan yang besar. Maka beruntunglah orang yang menjaga dan memenuhi janjinya, dan sebaliknya celakalah orang yang melanggar janjinya sendiri. Allah mengibaratkan seperti tadi yang saya katakan, ketika kita membuat perjanjian, Allah ikut serta di situ, seolah-olah Allah itu ikut menaruh tangannya di situ. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat kamu, yang bersumpah dengan kamu Muhammad, sebenarnya mereka itu membuat perjanjian juga dengan Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Nah, ini jangan diartikan letter luck. Kalau diartikan letter luck, Allah punya tangan dan tangannya sebesar tangan kita. Enggak, Allah tidak punya tangan. Jadi kalau ada pernyataan seperti ini berarti kias. Bukan berarti tangannya Allah secara fisik ditaruh di situ, tetapi Allah ikut serta di dalam perjanjian itu. Faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi. Maka siapapun yang melanggar janji itu, dia sebenarnya membuat pelanggaran itu untuk merugikan dirinya sendiri. Wa man awfa bima ahada adahullah fasayutihi ajrun 'azima. Siapa yang mau memenuhi janjinya, maka Allah akan memberi pahala, memberi imbalan yang besar. Jadi ini suatu tindakan kalau dia itu menghasilkan keuntungan besar, resikonya juga kerugian yang besar. Kalau dari bisnis yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar, biasanya risikonya juga besar. Begitu pula suatu perbuatan yang Allah menawarkan pahala besar, maka kalau orang melanggar itu, risikonya dia akan dosa besar. Nah, karena perjanjian itu berfungsi menyambung yang putus atau mengikat yang semula terpisah, maka mengingkari janji sama dengan memutus yang sudah tersambung. Ya, sudah ada perjanjian menjadi tersambung, kenapa diputusin lagi? Atau memutus yang sudah tergabung. Atau kalau diibaratkan orang yang lagi memintal atau bikin anyaman, itu seperti dia membuat anyaman setelah jadi dibongkar kembali. Kalau perjanjian itu mendukung pengembangan bisnis dan memperkokoh persatuan antara pemimpin dan rakyat, maka mengingkari janji sama dengan meruntuhkan bisnis dan memporak-porandakan kehidupan politik. Ya, jadi itu tergantung bidang apa. Kalau bidang bisnis, dua pihak yang melanggar janji itu, dia meruntuhkan bisnis mereka. Dan kalau itu di bidang politik, itu maka kehidupan politik itu imbasnya banyak, imbasnya luas, bisa sampai ke ekonomi, bisa ke masalah agama, dan sebagainya. Maka ini sangat penting bagi pemimpin politik harus memenuhi janji. Allah mengibaratkannya, wala takunu kalladzina qadat wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Allah membuat perumpamaan ini wanita. Karena biasanya yang membuat anyaman-anyaman, membuat pintalan-pintalan itu wanita. Kalau kita pergi ke Eropa atau ke Amerika, itu banyak orang tua yang suka membuat pintalan-pintalan atau apa itu namanya, anyaman, dibuat tas, dibuat taplak meja dan sebagainya. Kalau mereka sedang menunggu bis itu, sambil menunggu mereka sambil ngerjain itu. Nah, nanti jadi bagus gitu. Nah,
Orang yang mengingkari janji itu sama dengan orang sudah membuat karya itu sudah jadi dibongkar lagi. Betapa ruginya dia. Ya. Maka pengingkaran terhadap janji itu akan berdampak sangat buruk, yaitu antara lain putusnya hubungan antara kedua pihak dan bahkan rusaknya tatanan hidup. Karena hubungan baik antar manusia, baik dalam kekeluargaan, dalam bisnis maupun dalam politik, itu sangat mengandalkan kepercayaan antar manusia. Jadi kita mau bisnis, intinya itu di trust, kepercayaan. Kalau orang sudah melanggar janji, udah trust tidak ada. Kita mengembangkan pendidikan, ada guru dan murid, ada dosen dan mahasiswa. Kalau guru itu bohong, udah itu dia tidak akan dipercaya oleh muridnya. Ya. Jadi maka orang yang mengingkari janji itu sama dengan dia membuat dirinya sendiri merugi. Ya. Allah berfirman, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang yang melanggar janjinya setelah dikukuhkan dan mereka memutuskan apa yang seharusnya disambung. Ya. Orang yang tadi kan perjanjian itu membuat yang terpisah menjadi nyambung. Ya. Yang kurang erat menjadi makin erat. Ini kalau dalam kekeluargaan itu silaturahim. Ya, dalam keluarga itu silaturahim. Begitu ada yang ingkar janji, bubar. Nah, jadi ingkar janji itu sekaligus wa yaqta'una ma amarallahu bih, memutus apa yang dianjurkan oleh Allah untuk disambung. Bahkan wa yufsiduna fil ard, mereka membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan ini tidak harus kerusakan lingkungan, tanaman dan sebagainya. Kehidupan merusak atau kerusakan di atas bumi itu juga berarti tatanan hidup, dan itu lebih penting. Karena tatanan hidup menjadi bubar. Ya kalau politik ya udah menjadi porak-poranda, nanti akan banyak demonstrasi, banyak orang maki-maki dan sebagainya. Ulaika humul khasirun, mereka itu akan rugi sendiri. Ya. Nah, pada umumnya orang yang mengingkari janji itu menyangka bahwa dia akan memperoleh keuntungan yang lebih besar kalau dia mengingkari janji. Misalnya, orang yang mengingkari janjinya membayar hutang tepat waktu, mengira bahwa dia akan memperoleh keuntungan lebih besar jika dia menunda atau bahkan tidak mau membayar hutangnya. Kalau misalnya dia ngutang 100 juta, dengan dia tidak membayar, dia merasa dapat keuntungan 100 juta. Enggak, tidak. Ya. Dengan prasangka semacam itu, banyak orang yang memanfaatkan janji justru untuk menipu. Jadi bikin janji untuk menipu. Janji aku bawa barangmu, nanti kalau sudah laku saya bayar. Terus padahal di benaknya itu nanti aku kemplang. Nah itu nanti lain kali dia tidak bisa beli dari situ. Kalau calon pejabat, calon gubernur, calon presiden, janji-janji macam-macam, kemudian dia tidak menepati janji, lihat nanti dia tidak akan dihormati oleh orang lain. Kalau tidak dihormati, dia akan kesulitan dalam bergaul saja, udah dijauhi oleh orang-orang. Ya. Kecuali kalau misalnya sama-sama penjahatnya, ya kalau orang ingkar janji itu kan penjahat. Nah kalau dia bergabung dengan sama-sama penjahat ya tentu akur, tapi orang yang dijahati tentu tidak akan mau bersama kita. Ya. Jahat ini tidak harus politik ya, di bisnis itu terutama yang lebih banyak. Maka Allah melarang kita menggunakan janji untuk menipu, jangan. Dan kita kalau berbicara tidak usah pakai janji, tidak usah pakai sumpah-sumpah. Ya. Justru orang yang kalau ngomong sering pakai sumpah, itu indikasi bahwa dia itu suka bohong. Nah, logikanya gimana? Kita itu kalau sedang berbohong, kita itu khawatir orang yang kita bohongi tahu. Maka body language-nya, orang yang berbohong, ketika ngomong itu matanya sering kedap-kedip, ditutup gitu. Karena apa? Jangan sampai dia tahu. Kalau dia merem begitu, seolah-olah dia sembunyi dari kebenaran itu. Nah, jadi orang yang bohong itu seringkali kalau sambil ngomong itu matanya kedap-kedip. Itu
itu body language. Ya. Nah terus kalau orang itu janji-janji, kemudian tapi maunya bohong, itu akan dari awal itu sudah ketahuan. Misalnya janji politik misalnya, itu juga akan kelihatan. Ini bohong ini, nggak mungkin. Apalagi kalau orang yang mempunyai ilmunya. Misalnya aku kalau menjadi presiden maka ekonomi akan tumbuh sekian persen. Orang yang punya ilmunya, dari mana itu angka itu? Dikalkulasi nggak nyambung itu. Nah, itu misalnya begitu. Nah, Allah melarang kita menggunakan janji sebagai alat untuk menipu. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqus su'a bima saddattum an sabilillahi wa lakum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu, alat penipuan di antara kamu yang menyebabkan tergelincirnya kakimu setelah kokoh tegak. Jadi orang yang menepati janji itu seperti kalau berdiri itu tegak, tapi begitu dia ingkari janji, udah sempoyongan dia. Dan kamu merasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan bagimu azab yang besar. Ya. Jadi hati-hati kalau kita membuat perjanjian dengan orang. Saya seringkali mendengar cerita orang yang ketipu ya, dalam bisnis banyak itu. Tempoh hari ada yang cerita, kenapa orang-orang Saudi itu tidak mau investasi di Indonesia? Ya, karena pengalaman orang per orang bikin investasi di sini, ternyata investasinya tidak bisa diambil kembali, hilang jadinya. Oh itu bukan hanya orang Saudi, ya, bukan hanya orang Saudi Arabia saja. Bahkan kalau kita lihat angka investasi di BKPM misalnya, rendah sekali itu negara-negara Arab investasi di sini. Tapi orang seringkali mencemooh. Tuh lihat tuh, negara-negara Arab tidak mau investasi di sini. Gitu kok diharapkan. Maka mereka mengharapkan investasi dari negara lain. Dianggap yang tidak mau investasi itu orang-orang Arab, bukan karena kita bangsa Indonesia yang suka menipu, suka mengingkari janji. Kalau suka mengingkari janji ya siapa yang mau? Ya, saya pernah dulu ketika saya masih aktif sebagai wartawan, ada misi-misi perdagangan, misi-misi investasi dari negara lain. Saya coba tanya tokoh-tokoh mereka. What is the biggest problem for you to invest in Indonesia? Ya, problem yang paling besar investasi di Indonesia itu apa? Sulit mencari orang jujur. Sulit mencari orang jujur. Masya Allah. Ya, ini mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mengingatkan kita, mulai dari kita sendiri. Ya, kita membuat janji sekecil apapun harus kita penuhi. Yang seringkali kita tuh menyepelekan itu, kita janji dengan anak kecil. Anak kecil misalnya sederhana, Pak, beliin balon dong. Oh ya nanti yang pulang dari kantor aku beliin gitu. Itu jangan pulang sebelum dapat balon. Kalau pulang tidak bawa balon, itu anak itu akan ingat. Seringkali orang bapaknya itu mikirnya gini, alah aku nanti sampai di rumah dia udah tidur, paling nggak tahu. Oh, jangan dikira begitu. Itu meskipun dia sudah tidur harus tetap beli. Karena kalau hal yang kecil saja kita itu sudah menyepelekan, nanti yang besar kita mudah sekali menyepelekan. Maka jangan pernah ingkar janji sekecil apapun dengan siapapun, termasuk anak kecil. Ya. Nah, karena orang yang mengingkari janji itu menduga bahwa dengan mengingkari janji itu lalu dia akan mendapatkan keuntungan, dia lalu tidak peduli pada orang lain, tidak mau mendengarkan saran orang lain. Bahwa itu kamu bayar tuh kamu kan punya duit, bayar, kamu utang sama kakakmu. Seringkali jawabannya, kakak itu kan duitnya banyak, dia nggak butuh. Nantilah ini aku kembangin dulu, aku gunakan sebagai modal dulu. Hati-hati ya. Yang seringkali yang
mengingkari janji itu justru saudara sendiri, karena menganggap bahwa yang ngutangin itu orang kaya, nggak boleh. Itu tadi saya bilang anak kecil aja yang meskipun dia sudah tidur ketika kita pulang harus kita tepati, apalagi utang semacam ini. Ya mungkin dibiarkan aja, tetapi bisnis orang yang mengingkari janji ini menjadi tidak barokah, bisa-bisa nanti hancur. Ya, jadi dia tidak mau mendengarkan saran orang lain untuk menepati janjinya, termasuk janji membayar kembali hutangnya. Kalau dia tidak mau mendengarkan saran orang lain, akibatnya apa? Dia menjadi keras kepala. Jadi orang yang mengingkari janji, karena dia merasa dapat keuntungan dari ingkar janji, dia lalu terus tidak peduli pada orang lain. Aku dapat keuntungan kok. Itu melatih dirinya untuk menjadi keras kepala. Bandel. Ya. Tidak mau mengindahkan saran orang lain. Maka kita bisa memahami ayat ini. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Maka karena mereka itu melanggar janjinya, kami kutuk mereka, kaminya ini Allah. Kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Allah membuat hati mereka keras. Itu mekanisme alamiah. Kalau kita bilang kalau tidak menyinggung Allah itu mekanisme alamiah. Orang yang tidak mau mendengarkan saran suruh bayar itu menjadi bandel. Kalau itu terus menerus ya makin menjadi keras kepala gitu. Jadi hati-hati, impact-nya itu kepada kepribadian. Nah, karena dia menjadi keras kepala dan tidak lagi mau mengindahkan saran orang lain, maka tumbuhlah rasa permusuhan dan kebencian di antara kedua pihak. Ya, tentu orang yang diingkari janjinya menjadi benci karena dia merasa dirugikan. Nah, kebencian itu kalau itu diulang-ulang bisa menjadi permusuhan. Padahal mereka semula itu sahabat. Ya, atau paling tidak sahabat melalui perjanjian tadi. Tapi kalau janjinya itu diingkari, persaudaraan itu menjadi terbelah. Nah, kalau janjinya itu berkaitan dengan bisnis, orang yang mengingkari janji akan dikucilkan oleh partnernya. Kalau janjinya itu berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, maka rakyat yang tidak memiliki kekuasaan apapun akan marah dengan maki-maki dan demonstrasi. Kenapa rakyat itu kalau marah itu demonstrasi? Ya karena mereka kalau misalnya pemerintah itu dinasihati tidak mempan, keras kepala, mereka salurannya mestinya lewat DPR. Lewat DPR dong, kamu punya wakil. Tapi DPR-nya tidak melaksanakan itu. Bahkan mereka hanya bisa kesal. Nah, ketika kesal, mereka hanya bisa ngumpat-ngumpat, maki-maki. Ini tapi kalau rakyat itu maki-maki, demonstrasi, yang maki-maki di penjara. Ini kalau penguasanya ini membuat perjanjian tapi tidak dipenuhi, tidak memenuhinya itu dengan membuat kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang ditandatangani, dia tanda tangan begitu saja, impact-nya kepada kesengsaraan rakyat. Nah, ini kan kekerasan terhadap rakyat. Jadi penguasa, pemimpin itu menindas rakyat melalui polisinya. Rakyat tidak punya senjata, tidak punya otoritas, maka caranya teriak-teriak. Teriak-teriak kalau mereka berkumpul, mereka demonstrasi. Demonstrasi dianggap bikin huru-hara atau makar, masuk penjara. Akhirnya mereka frustasi. Kalau mereka frustasi, hancur negara ini. Ya, oleh karena itu, hati-hati. Ini contohnya zaman dulu ya. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzam mimma dzukiru bih. Di antara orang-orang yang mengaku mereka beragama Nasrani, kami ambil perjanjian dengan mereka, tapi mereka melupakan perjanjian itu. Mereka diingatkan juga tidak mau mengindahkannya. Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Maka kami tumbuhkan di antara mereka rasa permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Wa sawfa yubayyinullahu bima kanu yasnaun. Besok Allah akan memberikan penjelasan akibat dari apa yang mereka lakukan itu. Jadi ini kasus zaman dulu. Kalau zaman sekarang ada kasus yang serupa, satu pihak itu mengingkari janji,
apalagi yang mengingkari janji itu yang mempunyai otoritas yang besar, maka itu akan memunculkan kebencian antara si penguasa dan rakyat. Nah, kebencian antara penguasa dan rakyat ini kalau makin menajam, maka akan hancur negeri itu. Ya. Dan melihat bahwa dampak pengingkaran janji itu begitu besar, yaitu merugikan orang lain dan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat, maka ulama menganggap bahwa ingkar janji itu termasuk dosa besar. Bahkan Allah menganggap mereka yang mengingkari janji itu termasuk orang munafik. Orang munafik itu kan orang yang omongnya dan perilakunya beda. Omongnya aku mau bayar, tapi nyatanya tidak dibayar. Omongnya akan menyejahterakan rakyat, tetapi menyengsarakan rakyat. Nah, itu dosa besar dan itu munafik. Dan sebagaimana kita ketahui, kemunafikan itu termasuk dosa besar, bahkan lebih besar daripada kekafiran. Dalam kehidupan sosial, para pelanggar janji akan rusak integritasnya, akan jatuh reputasinya, dan akan dikenal sebagai orang-orang munafik yang tidak bisa dipercaya. Munafik itu dosanya besar, lebih besar daripada kekafiran. Orang kafir masuk neraka, orang munafik masuk neraka di level yang paling bawah yang siksaannya paling pedih. Itu kan berarti dosanya lebih besar daripada orang kafir. Ya. Jadi itu mekanisme yang dibuat oleh Allah yang kita bisa menyebut mekanisme alamiah, alamiah secara kejiwaan gitu ya. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Maka Allah menimbulkan kemunafikan di hati mereka sampai kepada waktu mereka bertemu dengan Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Jadi hati-hati, ingkar janji itu kelihatannya menguntungkan. Keuntungan di dunia itu kecil, bisa miliaran, bisa triliunan rupiah, atau bisa kekuasaan yang tinggi, tapi hidup di dunia tidak lama ya. Apalagi kekuasaan itu paling 5 tahun atau 10 tahun. Habis itu kita tidak berkuasa lagi, dan kalau kita mati kita berhadapan dengan Allah, dan itu siksaannya bukan hanya 10 tahun tetapi selama-lamanya. Nah, kepada orang yang menjual janjinya untuk memperoleh keuntungan, Allah mengancam akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapatkan bagian atau pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka. Artinya Allah tidak peduli dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Jadi ini ancamannya di akhirat itu dahsyat. Nah, kita setelah mengetahui bahayanya ingkar janji, maka mari kita tepati janji. Ya, agar kita orang-orang beriman itu tidak terjerumus pada dosa besar dan kemunafikan, Allah berpesan agar kita selalu berusaha memenuhi janji, sebesar atau sekecil apapun janji kita kepada siapapun. Allah menyebutnya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ada satu surat yang dibuka diawali dengan kalimat ini. Wahai orang yang beriman, penuhilah akad-akad janjimu dengan orang lain. Ya. Allah menekankan pentingnya memenuhi janji dengan mengingatkan bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban kita atas janji-janji yang kita buat. Wa aufu bil ahd, innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, kita selalu ingat bahwa aku akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah tentang janji-janjiku. Apakah aku tepati atau tidak? Ini kalau kita ingat terus, maka insya Allah kita tidak berani mengingkari janji. Nah, orang-orang yang selalu memenuhi janjinya
itu oleh Allah dikategorikan sebagai orang-orang yang jujur dan bertakwa. Jadi menepati janji itu bagian dari takwa. Kalau orang mengingkari janji, berarti orang itu tidak bertakwa. Bahkan orang yang mengingkari janji itu imannya hilang. Ya, Allah menyebutnya wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang menepati janji mereka apabila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi kita ingat, ingkar janji, memenuhi janji itu termasuk bagian dari keimanan, termasuk dari ketakwaan. Dan Allah menyukai orang yang bertakwa, termasuk mereka yang memenuhi janji. Allah berfirman, "Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin." Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai atau mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau Allah mencintai, udah semuanya beres. Ya, karena kita dekat dengan yang berkuasa. Ya, di dunia saja, kalau kita dekat sama presiden, itu aman. Misalnya saya dekat dengan presiden, saya maling, tidak akan diproses. Saya dekat dengan presiden, nanti saya bisa dikasih jabatan. Nah, itu presiden. Kalau Allah, Masya Allah, Allah itu maha kaya dan maha kuasa. Kalau kita dekat dengan Allah, maka kita akan diberi rezeki yang cukup. Kita akan dilindungi dari bahaya-bahaya dan seterusnya. Ya. Allah memuji orang-orang yang selalu memenuhi janjinya sebagai orang-orang yang mau memanfaatkan akal sehatnya. Jadi berarti orang yang mengingkari janji itu akalnya nggak sehat. Ya. Mereka orang yang menepati janji itu berakal sehat dalam mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang akalnya sehat itu disebut ulul albab. Ya. Innama yatadzakkaru ulul albab alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi